Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana dimudahkannya dalam proses penyusunan tugas UTS mata kuliah ekonomi syariah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Wahyu Dwiatmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti, menyelesaikan tugas UTS mata kuliah ekonomi syariah, yang mana dengan dosen pengampunya adalah dengan Bapak Darmawan MM. Saya akan coba paparkan pendahuluan pada kesempatan kali ini. Di zaman yang sekarang ini, yang serba dimudahkan dalam bidang dan ruang lingkup apapun, penerapan ekonomi syariah juga harus mengikuti perkembangan terkini. Bila tidak mengikuti perkembangan terkini, sudah pasti ekonomi syariah akan terlewati oleh ekonomi konvensional yang mana begitu dominan menguasai di perekonomian Indonesia ini. Ekonomi syariah sendiri merupakan tatanan kehidupan berniaga yang mana diatur di dalam Al-Quran. Penerapannya pastilah beda dengan ekonomi konvensional yang muaranya berprinsip kekeluargaan, berbeda dengan ekonomi konvensional yang muaranya pada dasarnya ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Adapun karakteristik dari ekonomi syariah, pertama, memperhatikan kemaslahatan umat. Di dalam ekonomi syariah ini terdapat perbedaan ataupun lapisan sosial antara umat. Di sini itu dimaksudkan adalah untuk menghindari, maksudnya untuk mengurangi gap antara si kaya dan si miskin. Dalam hal ini semuanya ikut merasakan dampak positif dari penerapan ekonomi syariah. Yang kedua, menggunakan sistem bagi hasil. Nah, di sini tak jauh berbeda dari poin pertama di pendahuluan ini. Ekonomi syariah lebih mengedepankan asas keadilan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan jasmani maupun rohani. Segala bentuk kebijakan yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Pastilah jasmani senang, rohani pun juga ikut tenang. Menghindari transaksi yang berisiko. Konsep utama yang diterapkan oleh ekonomi syariah adalah mengurangi adanya risiko. Seminimalisir mungkin, risiko itu bisa ditekan. Jadi kerugian bisa diminimalisir juga. Nah, ini yang paling sering dalam praktek ekonomi syariah, yaitu praktek riba, melarang praktek riba. Dalam ajaran Islam, riba sangat dilarang karena dapat merusak jasmani dan rohani. Ya, karena segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia pada dasarnya halal dan juga baik, insya Allah manusia itu juga akan punya sifat baik. Begitupun sebaliknya, bila hasil yang didapat tidak halal, tidak berkah, pun nanti juga merusak tubuhnya, ada saja. Berikutnya, ke slide berikutnya, di sini akan coba dibahas beberapa poin. Di sini akan dibahas pertama poin pengertian ekonomi syariah, poin berikutnya pengaruh positif terhadap Indonesia ini, berikutnya kendala yang sering dihadapi itu apa saja. Nah, di sini nanti ada contoh ilustrasi transaksi jual beli secara Islami. Nah, selain contoh yang sudah ditampilkan tadi, nanti diberikan tanggapan ilustrasi. Di sini dijelaskan pengertian ekonomi menurut para ahli, pengertian ekonomi Islam menurut para ahli. Fedzal Rifai dan Andi Bukhari menguraikan pengertian ekonomi Islam sebagai suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta ilmu-ilmu rasional. Dan dengan ilmu tersebut, manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan. Pendapat berikutnya dikemukakan oleh Muhammad Najatullah As-Siddiqi. Beliau mengungkapkan pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan ataupun respon dari para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi
pada masa tertentu. Dalam hal ini mereka dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah serta akal, yaitu pengalaman dan ijtihad. Pendapat berikutnya dikemukakan oleh ahli yang bernama Yusuf Qaradawi. Pengertian ekonomi syariah ialah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensinya atau inti dari sistem ekonomi tersebut bertitik tolak dari Allah. Tujuan akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat syariat dari Allah. Dari ketiga ahli tersebut bisa ditarik kesimpulan singkatnya bahwa ekonomi Islam merupakan suatu ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam, yakni ajaran yang tidak bertentangan dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan esensi, tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia di dunia hingga ke akhirat. Pemenuhan kebutuhan yang bervariasi melahirkan berbagai macam sistem kehidupan termasuk sistem ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, kebebasan di sini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas di sini bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Ini yang sering disalahartikan, mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kebutuhan itu apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Kalau keinginan itu hanya angan-angan kita saja. Sering manusia terjebak, sering masyarakat umum terjebak antara kebutuhan dan keinginan. Padahal kebutuhan yang ada sederhana. Sebentar. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Pengaruh positif dari diterapkannya ekonomi syariah. Kelebihan yang dapat diambil dari sistem ekonomi syariah ini ialah sistem yang dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, mengurangi jurang kemiskinan hingga mendapatkan keadilan, yang mana tidak menguntungkan salah satu pihak, melainkan kedua belah pihak ikut merasakan manfaatnya. Transparan dan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik itu masyarakatnya beragama Islam atau Muslim maupun beragama selain Islam ataupun non-Muslim. Nah, menciptakan peluang yang sama bagi setiap individu dalam perannya di dunia perekonomian, memberikan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial, meraih kesuksesan finansial berdasarkan perintah Allah, mendapatkan kekayaan yang adil dan merata, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid dalam urusan keadilan hingga persaudaraan. Adapun kendala yang dihadapi dalam menerapkan ekonomi syariah ini, pertama, komoditi atau barang apa sih yang dibutuhkan untuk mewujudkan maslahat bagi umat? Maslahat di sini adalah keadaan yang membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang sempurna. Individu dan masyarakat yang peduli terhadap maslahat akan memilih dari alternatif yang ada tentang komoditas, barang atau jasa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan, sehingga maslahat dapat terwujud. Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan manusia itu sendiri. Jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ekonomi Islam akan memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditi yang benar-benar dibutuhkan gitu. Itu kendala yang pertama. Berikutnya ada kendala yang kedua. Bagaimana caranya sih menghasilkan komoditi agar maslahat itu bisa tercapai. Nah, di sini masyarakat dan individu yang peduli terhadap maslahat akan memutuskan siapa yang akan memproduksi, bagaimana teknologinya, produksinya bagaimana digunakan, bagaimana tata kelola sumber dayanya, sehingga maslahat dapat terwujud. Kemaslahatan di sini dalam produksi bisa terjadi sepanjang proses produksi tersebut diperhatikan caranya, baiknya gitu.
pemilihan atau inputnya, proses produksinya bagaimana, mengikuti syariat standar halal, hingga output atau barang yang dihasilkannya itu baik, bukan cuman baik tapi halal dan juga terjamin dapat sertifikasi juga dari lembaga yang berwenang. Produksi yang mengandung maslahat yaitu produksi yang menggunakan input halal. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikat halal gitu. Dalam hal ini MUI yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal. Di situ akan dilihat dari awal produksi, bagaimana prosesnya diolah sampai jadi dan didistribusikan ke masyarakat. Kendala berikutnya, bagaimana komoditas didistribusikan agar tercapai kemaslahatan. Tadi sudah menyinggung sedikit ya. Di sini individu dan masyarakat yang peduli terhadap maslahat akan memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang dan jasa, serta dengan cara bagaimana setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan maslahat dan kepada siapa sumber daya itu didistribusikan. Dalam hal ini hasil produksi yang telah diolah sedemikian rupa harus didistribusikan kepada yang berhak, seperti halnya barang tersebut, bahan kebutuhan pokok didistribusikan utamanya sih terhadap masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah, yang mana sehari-harinya kebutuhan pokoknya mayoritas dibutuhkannya itu kebutuhan pokok semisal beras. Itu masyarakat menengah ke bawah lebih mementingkan kebutuhan itu dibandingkan kebutuhan kebutuhan sekunder lainnya. Di sini nilai utama dalam distribusi komoditi yang sesuai dengan syariat Islam adalah keadilan dan juga menolong, di mana sumber daya serta barang dan jasa didistribusikan kepada individu secara adil melalui mekanisme pasar ataupun metode kebaikan lainnya. Nah, di sini misalnya tidak menimbun barang seperti halnya yang terjadi pada beberapa bulan belakangan ini terkait minyak goreng yang begitu meresahkan. Nah, di sini itu untuk menghindari penimbunan barang, tidak mengurangi timbangan ketika proses transaksi jual beli. Justru sebaiknya menambahkan timbangan. Bagaimana cara Rasulullah berdagang berniaga? Kita mengikuti cara Rasulullah dalam berdagang atau berniaga. Ketika menimbang bukan mengurangi, justru kita menambahkan. Karena itu bagian dari cara berniaga Rasulullah yang baik dan juga itu sedekah terhadap pembeli gitu. Sehingga setiap individu dapat merasakan kemaslahatan dari komoditi yang diproduksi. Nah, ikut merasakan. Jadi barang yang diterima dari proses distribusi itu bisa sampai tepat sasaran kepada yang berhak dan juga yang membutuhkan. Ada banyak kekeliruan dalam proses pendistribusian yang seharusnya masyarakat menengah ke bawah yang lebih diutamakan, khususnya bahan kebutuhan pokok. Karena menengah ke bawah ini kebutuhan pokok sehari-harinya itu yang harus dipenuhi. Keinginan yang lainnya atau kebutuhan lainnya yaitu nomor kesekian gitu. Nah, selain kendala yang tadi sudah disebutkan, ada kendala lain yang sering timbul dalam proses penerapan ekonomi syariah ini. Pertama, interpretasi riba seperti yang terdapat dalam fikih atau hukum Islam. Sebagai interpretasi yang tepat dan harus diikuti, dalam hal ini fikih menggunakan prinsip bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pokok pinjaman itu namanya riba. Sebaiknya masyarakat mengurangi proses riba, yakni tadi meminjam uang kepada lembaga yang tidak tersertifikat oleh OJK. Memang sulit menghindari riba, itu sangat sulit karena setiap kita mengajukan pinjaman entah ke bank atau lembaga konvensional lainnya, pasti di situ akan
meminta, ada proses administrasi lain-lain pasti itu. Ya memang proses ini sangat sulit dihilangkan. Kalaupun sulit dihilangkan, paling tidak masyarakat sebaiknya mengurangi. Kalau kita tidak bisa menghilangkan kebiasaan yang kurang baik tersebut, paling tidak mengurangi gitu. Poin kedua, di sini pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas adanya jurang pemisah di masyarakat yang berbeda golongan ekonominya. Adapun yang perlu diketahui bersama bahwa sistem ekonomi syariah tidak sama sekali mengenal riba. Riba lagi riba itu paling sulit dihilangkan. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usyuri, dalam arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan yang banyak. Bunga bank itu sudah jelas-jelas riba, tapi ya mau bagaimana lagi, zaman sekarang kebutuhan bertambah, dapur harus tetap ngebul, sedangkan pemasukan ya segitu-segitu saja. Pasti masyarakat lainnya ada kepikiran untuk meminjam uang ya ke bank atau ke kerabat atau lembaga konvensional lainnya. Pasti dalam hal ini selalu dituntut pilihan yang tidak mengenakan gitu loh. Di satu sisi kita tidak ingin terjerumus ke dalam riba, di sisi lain kita punya kebutuhan yang mendesak yang mana tidak bisa ditinggalkan gitu. Sedangkan keterbatasan pemasukan yang kita peroleh dalam dunia kerja, penghasilan segitu, sedangkan kebutuhan bertambah. Nah ini selalu dibenturkan atas dasar kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan dapur di belakang. Tuh. Nah, di sini ada ilustrasi penerapan ekonomi syariah. Bapaunya bapau. Diperhatikan di sini ada satu orang penjual, seorang penjual, dua orang anak kecil yang ingin membeli barang dagangannya. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bapaunya, Naomi. Di sini Jangan lupa tanya dulu ke ilustrasi mamanya. sederhana Halal nggak tuh bapaunya? dalam proses penerapan ekonomi syariah. Iya. Ditampilkan oleh beli dua bapaunya orang dong. kecil gitu yang ingin Bapaunya halal kan, membeli Bang? makanan. Halal Dalam hal ini bapau ya. Tuh, lihat di Sebelumnya gerobaknya bertanya. Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya Apakah bapau mah, ini halal? bapau Mamang dijamin halal Dijawab dan oleh enak. penjualnya, halal nak, Oke deh, Mang. Minta satu karena ya ada bapaunya. sertifikasi halal Yang dari rasa lembaga coklat. terkait. Siap, Cep. Berapa, Mang, bapaunya? 5.000 aja, Neng. Namun di sini Aduh, anak uangku perempuan di sini ketinggalan ingin membeli, namun di uangnya kantong cuma ada kurang, 2.000. tidak bawa. Uluh. Anak laki-laki ini sudah membeli Ada barang apa, dagangan dan Naomi? sudah memakannya gitu. Ini Menawarkan loh, uangku cuma uang, 2.000. menawarkan pinjaman Tapi uang harga pada anak bapaunya perempuan ini. 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000, tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah. Namun dengan bunga yang Loh, lebih. Kok begitu? Memangnya kenapa? Pinjaman pokoknya aku sudah sekian, meminjamkan namun uangku. ketika harus Gak mau mengembalikan kalau begitu. harus lebih dari Masa pokoknya. pinjam Nah, itu yang 3.000 kok dimaksud harus riba. kembalikan 5.000? Uluh, Dek. Udah atuh, jangan ribut di sini. Jadi gak belinya. Di Assalamualaikum. sini ada seorang guru yang Waalaikumsalam, berusaha memberikan Ustaz. penjelasan Wah, singkat kebetulan ada Pak Ustadz. Loh, memangnya ada apa, terkait Mang? konflik yang Ini, Tat. tadi ini. Neng Naomi mau beli bapau. Jelaskan tapi nanti pas mau antara bayar, riba ternyata dan juga uangnya teh sedekah kurang. secara singkat. Cep Fahmi mau pinjamkan 3.000. Tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Naominya teh nggak mau. Astagfirullahalazim. Benar begitu, Fahmi? Iya, Pak Ustadz. Kan lumayan, Fahmi bisa untung. Hehe. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, Durasinya maka singkat yang sih, harus kita hanya terima kembali berkisar 4 adalah menitan. 3.000.
tidak kurang tapi dan tidak mengandung lebih. makna Tuh, kehidupan Fahmi. yang baik. Tidak boleh seperti itu Dicontohkan tahu. sederhana oleh Loh. dua orang anak kecil Memangnya ini. kenapa Pak Ustadz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Nah, Dalam agama itu tadi anak kita, perempuan hanya punya riba uang itu 2.000, merupakan hal yang namun harga sangat bakau itu dibenci 5.000. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti harus Waduh, meminjam 3.000 berarti dari apa yang anak Fahmi laki-laki lakukan tersebut. tadi harus Namun di dihindari hari ya Pak esoknya, Ustadz. anak laki-laki itu betul. meminta Orang yang 5.000 seperti berhutang harga berarti bakau dia tadi. sedang membutuhkan bantuan kita. Berarti kan di sini Karena 2.000 itu, kita tidak kelebihan boleh dari memberatkannya dengan hutang biaya yang pokok ditambah yang harus jumlahnya. dikembalikan. Nanti Di Allah sini bisa tidak cinta seorang guru lagi terhadap menjelaskan kita. bahwa itu termasuk riba dan tidak baik. Agama sangat Astagfirullahaladzim. melarang. Hampir saja Allah marah sama Fahmi. Oh, kalau begitu, ini uangnya Naomi. Kamu tidak usah kembalikan. Namun setelah Beneran mendapat pencerahan dari Nah, seorang guru Kalau tersebut, itu namanya sedekah. anak kecil laki-laki Allah itu Subhanahu wa Ta'ala lebih sangat merelakan suka dengan orang yang bersedekah. memberikan uang yang tadi kepada anak perempuan untuk Fahmi membeli makanan. gitulah. Ya udah, Namun di sisi lain Makasih anak ya, perempuan Fahmi. tersebut tidak tapi nanti aku ingin tetap kembaliin menerima uang begitu kamu. saja, tetap akan Karena aku kan mengembalikan cuma pokoknya pinjam. yang Nah, dijanjikan tadi. biar lebih disukai Keesokan harinya Allah, dikembalikan. gimana kalau Cep Fahmi beli lagi bakpaunya 5? Enak aja. Nah, akhirnya mereka berdua semua. Nah, dari ilustrasi singkat tersebut bisa kita simpulkan singkat. Di sini transaksi penjual dan pembeli. Pertama, penjual yang baik hati dan jujur terhadap barang dagangan yang dijualnya. Pembeli yang ramah dan juga teliti sebelum memberi barang. Bertanya terlebih dahulu itu merupakan adab dari calon pembeli terhadap penjual. Berhubung di sini pembelinya anak-anak atau anak kecil, bertanya halal atau haram langsung tanpa ada pilihan kata yang lebih halus. Lain halnya bila pembelinya orang dewasa, pasti akan menggunakan pilihan kata yang lebih halus tanpa menyinggung perasaan si penjual. Nah, berhubung anak-anak tidak paham antara kata-kata yang halus itu bagaimana, ya langsung bertanya, ini barang dagangannya halal kah atau haram gitu. Kalau pembelinya orang dewasa pasti dipilih atau menggunakan kata yang lebih baik tanpa harus menembak gitu, tanpa harus melukai atau menyinggung perasaan penjual tersebut. Nah, berikutnya, dalam berniaga secara Islam, niat dan akad dalam jual beli bisa bernilai ibadah apabila menerapkan syariat Islam dengan benar. Begitupun sebaliknya, akan menimbulkan mudarat dan mengundang murkanya Allah terhadap hambanya yang tidak menerapkan syariat Islam. Riba salah satu sikap yang dibenci oleh Allah. Riba sangat dilarang karena dapat merusak jasmani dan rohani. Riba membuat harta kita menjadi terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, sehingga hal ini tetap terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Lawan dari riba sendiri ini adalah sedekah, yakni pemberian harta kepada orang-orang fakir yang membutuhkan ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima tanpa disertai imbalan. Sedekah merupakan salah satu amalan yang begitu dicintai oleh Allah. Ya, saya kira tanggapan singkat dari video sederhana tadi seperti itu ya. Sekian dan terima kasih presentasi ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ekonomi syariah yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Dermawan MM. Saya terbuka terhadap kritik dan saran. Mohon sampaikan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya saya bisa membuat yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.